Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Cost Utility Analysis of Direct Acting Antivirals for Treatment of Chronic Hepatitis C, Genotype 1N6 in Vietnam. Pada mata kuliah farmakoekonomi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Hamdiah Indah K. Magister Farmasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Fani Nur Fauziah, Igede Doni, dan Yusulsiana Amanda. Berikut merupakan review jurnal. Judul jurnal yang kita ambil yaitu Cost Utility Analysis of Direct Acting Antivirals for Treatment of Chronic Hepatitis C, Genotype 1 and 6 in Vietnam, tahun 2020, dengan penulis Ong Dedu, MD, Amarinta Kinstian, PhD, Montarat Tavorn Karensap, PhD, Abasni Sobonslitsuk, MD, Olivia Wu, PhD, Nguyen Can Phuong, PhD, dan Yusa Chaikledkau, PhD. Reviewer dari anggota kelompok sendiri yaitu Fani Nur Fauziah, Igede Doni, dan Yusulsiana Amanda. Pendahuluan. Sangat sedikit analisis utilitas biaya yang telah mengevaluasi antivirus yang bekerja langsung atau DAA pada pasien virus hepatitis C atau HCV pada genotip 6 atau melakukan perspektif masyarakat. Sudah ada beberapa analisis utilitas biaya atau CUA dari regimen DAA yang dilakukan. Namun sangat sedikit yang mengevaluasi regimen DAA pada HCV genotip 6. Dilakukan di negara berpenghasilan rendah dan menengah atau LMICS, atau melakukan perspektif masyarakat. Menurut hasil tinjauan sistematis yang baru-baru ini diterbitkan pada CUA regimen DAA, telah menimbulkan kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan tentang kemampuan beradaptasi DAA baru. Oleh karena itu, CUA ini dilakukan pada populasi HCV genotip 1 dan 6 di Vietnam, baik dari perspektif masyarakat maupun pembayar. Bukti hemat biaya yang dihasilkan oleh penelitian ini dapat menginformasikan pembuat kebijakan dalam merevisi daftar obat di tahun-tahun mendatang dan merevisi pedoman pengobatan HCV. Metode yang digunakan pada jurnal yang pertama yaitu ada populasi target. Populasi target ini dengan model mensimulasikan kohort pasien yang terinfeksi HCV genotip 1 dan 6 di Vietnam, karena dua genotip ini adalah yang paling umum. 7-11 usia rata-rata pasien HCV diasumsikan berusia 50 tahun. Pasien tidak memiliki komorbiditas dan berada pada kondisi kesehatan hepatitis C atau CHC. Kronis non-sinkronis atau sirosis kompensasi CC2, negara bagian kesehatan yang memenuhi syarat untuk pengobatan antivirus HCV di Vietnam. Metode yang kedua yaitu struktur model. Hibrida dari pohon keputusan dan model Markov yang diadaptasi dari Couple et al. 23 diterapkan yang divalidasi oleh ahli klinis di Rumah Sakit Nasional Penyakit Tropis Vietnam. Model Markov ini didasarkan pada riwayat alami hepatitis C dan klasifikasi status kesehatan sejalan dengan pedoman pengobatan saat ini di Vietnam. Ada 6 status kesehatan yang saling eksklusif, termasuk status CVR yang dicapai setelah pengobatan sisi yang berhasil. 4 status penyakit yaitu CHC, sisi sirosis dekompensasi atau DC, dan HCC. Dan status mati yaitu kematian terkait hati atau LRD. Selanjutnya ada intervensi dan pembanding. Semua regimen DAA dalam daftar obat asuransi kesehatan Vietnam saat ini, termasuk SOV atau LDV, SOV1-DCV, dan SOV atau VEL, dibandingkan dengan standar lama pengobatan HCV, yaitu PR.
Rekomendasi regimen dan jangka waktu pengobatan didasarkan pada pedoman pengobatan Vietnam saat ini. Parameter model dengan mempertimbangkan parameter masukan sebagai berikut diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu ada probabilitas transisi, kemanjuran pengobatan, biaya, dan utilita. Di sini terdapat probabilitas transisi dari parameter model, yaitu untuk menguji validitas probabilitas transisi. Validasi lintas model dilakukan untuk membandingkan perkembangan penyakit jangka panjang yang diprediksi oleh model ini dengan model lain yang diterbitkan. Probabilitas spesifik usia dari semua penyebab kematian berasal dari tabel kehidupan baru Vietnam yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Umum Vietnam pada tahun 2016. Kemudian ada kemanjuran pengobatan. Kemanjuran pengobatan antivirus HCV diukur dengan singkat dengan tingkat CVR pada minggu ke-12 setelah menghentikan antivirus SVR12. Untuk HCV genotip 1, pencarian sistematis dari meta-analisis yang ada tentang kemajuran regimen DAA pada genotip 1 dilakukan, yang mengidentifikasi 7 meta-analisis yang relevan. Mengenai HCV genotip 6, melakukan meta-analisis untuk mengumpulkan SVR12 dari uji coba yang ada pada regimen DAA pada genotip 6. Biaya. Biaya medis langsung termasuk biaya antivirus, yaitu SOVLDV, SOVFEL, SOV1DCV, dan PR. Pemantauan pengobatan yaitu diantaranya tes RNA HCV, fibroscan, ultrasound, genotip, dan tes darah lainnya. Dan paliatif merawat pasien yang gagal mencapai SVR12. Biaya non-medis yang termasuknya adalah pada perjalanan, akomodasi, makan, dan biaya non-medis relevan lainnya seperti membeli barang-barang pribadi untuk pasien selama rawat inap dari pasien dan pengasuh mereka. Kemudian ada biaya waktu. Biaya waktu ini merupakan biaya kehilangan waktu yang terkait dengan perawatan yang ditanggung oleh pasien seperti pengasuh mereka dalam mencari perawatan dan menunggu dan menerima perawatan di rumah sakit, atau perawatan yang membantu pasien melakukannya. Kemudian ada keperluan. Outcome kesehatan pilihan adalah Quality Adjusted Life Years atau QALY, yang merupakan perkalian tahun hidup LYS dengan skor utilitas. Utilitas masing-masing status kesehatan diperoleh dari pengumpulan data primer menggunakan kuesioner EQ 5D, 5L52, 5D 53 di rumah sakit tersebut pada tahun 2019 dan set nilai EQ 5D5L Vietnam diterapkan. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Fani. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Validasi modal. Penelitian memperkirakan kejadian kumulatif 20 tahun sebesar 29,1% yang sebanding dengan peneliti lain 57 sampai 59,61, di mana angka ini berkisar antara 27,0% sampai 29,1%. Selain itu, kejadian kumulatif DC, HCC, dan LRD selama 10 tahun diprediksi dalam penelitian kami, yaitu masing-masing 15,5%, 18,1%, dan 17,4%. Analisis kasus dasar. Secara khusus, regimen DAA menurunkan kejadian kumulatif DC sebesar 95,3% menjadi 97,1%. Sedangkan kejadian HCC dan LRG masing-masing berkurang sebesar 23,5% menjadi 23,9% dan 39,8% menjadi 40,6%. Dalam semua kasus, SOFFIL selalu menghasilkan insiden terendah, sehingga menunjukkan efektivitas tertinggi dalam menghindari komplikasi terkait HCV. Analisis keefektifan biaya kasus dasar menunjukkan bahwa semua regimen DAA mendominasi PR, yaitu lebih murah dan lebih efektif. Berdasarkan respiratif masyarakat dan pembayar meja 2,
Dari respektif masyarakat dibandingkan dengan PR pengobatan dengan regimen DAA pada populasi HCF Vietnam, genotip 1 dan 6 dikaitkan dengan peningkatan harapan hidup secara keseluruhan sebesar 0,65 hingga 0,66 tahun dan meningkatkan QALY yang didiskon sebesar 1,33 hingga 1,35 QALY. Sedangkan biaya adalah turunan secara signifikan sebesar 6519 US dollar menjadi 7246 US dollar. Selain itu, biaya regimen DAA dan PS seumur hidup selanjutnya diklasifikasikan ke dalam biaya intervensi, yaitu biaya obat dan pemantauan pengobatan, dan biaya non-intervensi, yaitu biaya perawatan paliatif, dan ditampilkan secara gratis yang menunjukkan nilai yang lebih rendah dari biaya intervensi dan non-intervensi regimen DAA dibandingkan dengan PR. Nah, di sini ada tabel efektivitas biaya antivirus yang bekerja langsung dibandingkan dengan interferon pegilasi plus ribavirin untuk pengobatan virus hepatitis C kronis genotip 1 dan 6 di Vietnam. Hasil penghematan biaya regimen DAA di Vietnam disebabkan oleh DAA yang jauh lebih rendah di Vietnam dibandingkan dengan harga aslinya. Penurunan harga sama dengan hasil perjanjian lisensi sukarela yang ditandatangani oleh perusahaan pencetus ya yang memungkinkan pasien HCV untuk mengakses DAA generik, memenuhi tujuan Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghilangkan HCV sehingga ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Peningkatan secara pengobatan DAA diperlukan, meskipun menunjukkan manfaat penghematan biaya bagi masyarakat dan pembayar di Vietnam. Peningkatan pengobatan DAA pada kenyataannya mungkin bergantung pada faktor lain, seperti memungkinkan aksesibilitas keuangan untuk populasi HCV. Pemerintah harus mempertimbangkan strategi untuk mengurangi pembayaran pasien untuk pengobatan DAA. Beberapa strategi dapat dipertimbangkan seperti yang pertama, menerapkan strategi penurunan harga lebih lanjut. Yang kedua, meningkatkan tingkat kopimen pemerintah untuk regimen DAA yang saat ini adalah 50%. Perlu dicatat bahwa regimen DAA masih hemat biaya sebesar 100% tingkat pembayaran bersama pemerintah, seperti yang ditunjukkan dalam analisis skenario, atau yang ketiga itu mencari dukungan donor. Keterbatasan. Yang pertama, modal kami mengasumsikan bahwa semua pasien mematuhi pengobatan meskipun putus sekolah. Kemungkinan besar terjadi dalam kenyataan yang mungkin melebih-lebihkan manfaat dari regimen DAA. Yang kedua, peneliti berasumsi bahwa pasien tidak memiliki penyakit penyerta, namun kenyataannya penyakit penyerta mungkin umum terjadi pada pasien 50 tahun. Yang ketiga, peneliti tidak mempertimbangkan manfaat perawatan HCV dalam mencegah penularan di masyarakat. Diharapkan bahwa hasil keefektifan biaya regimen DAA akan lebih menguntungkan jika manfaat kesehatan masyarakat diperhitungkan. Yang keempat, model penelitian tidak memasukkan transplantasi hati sebagai status kesehatan karena tidak termasuk dalam paket asuransi kesehatan dan saat ini tidak dapat diakses secara luas di Vietnam. Kesimpulan, semua DAA menghambat biaya dibandingkan dengan PR pada pasien CHC dengan genotip 1 dan 6 di Vietnam. Dalam Sofosbuvir atau Velpatasvir adalah regimen yang paling hemat biaya, baik dari perspektif masyarakat maupun pembayaran. Dari perspektif masyarakat, DAA dikaitkan dengan peningkatan tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas sebesar
1,33 menjadi 1,35 dan penurunan biaya sebesar 6,519 US dollar menjadi 7,246 US dollar. Ketidakpastian dan analisis skenario mengkonfirmasi kekokohan hasil kasus dasar. Sedangkan nilai analisis informasi menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut tentang kemanjuran pengobatan relatif di antara regimen DAA. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yusi. Terima kasih Mbak Fani atas penyampaiannya. Mungkin cukup sekian materi dari Case Utility Analysis dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.